Cara lapor SPT tahunan untuk karyawan yang gajinya di atas 60 juta menggunakan handphone melalui e-filing. Oke, silahkan simak video singkat ini. Yang pertama, kita siapkan ya bukti potong yang sudah kita terima dari perusahaan. Kemudian langsung kita buka ya laptop, handphone ataupun tablet dan kita ketikkan langsung www.pajak.go.id. Dan setelah itu langsung kita klik login yang ada di kanan atas warna kuning ini kita klik dan kemudian kita masukkan NPWP ataupun NIK dan juga password serta kita masukkan kode captcha-nya dan kita klik login. Dan ini adalah tampilan profil singkat kita. Oke, langsung kita klik strip 3 yang ada di kanan atas. Ini kita klik dan kemudian kita klik yang lapor ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kita klik yang e-filing. Dan setelah diklik kita scroll ke bawah, langsung kita klik buat SPT ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Silahkan dijawab saja seperti ini ya. Apakah Anda menjalankan usaha? Ini kita klik yang tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ini klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ini klik tidak lagi. Kemudian untuk menggunakan formulir kita pilih yang dengan bentuk formulir saja ya, yang paling atas. Oke, setelah itu langsung akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan masukkan tahun pajaknya. Misalkan tahun 2024 ya. Kemudian kita klik normal dan klik langkah berikutnya. Dan kemudian kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik yang ya, maka teman-teman nanti akan semuanya terisi otomatis sesuai bukti potong yang sudah kita terima dari perusahaan. Tetapi kita bisa juga mengetikkan manual dengan kita klik tidak dan klik OK ya. Oke, setelah itu teman-teman ya, di sini kita scroll ke bawah. Untuk langkah pertama di bagian A adalah untuk penghasilan yang bersifat final. Silahkan klik tambah dan isikan sesuai dengan bukti potong penghasilan finalnya ya. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, ini langsung klik ke harta ya. Kita klik yang ini, maka kita ke bagian B ya. Silakan masukkan hartanya. Nah, yang lebih gampang kita klik saja yang harta pada SPT tahun lalu untuk memunculkannya dan silakan lakukan penyesuaian ya, dikurang dan ditambah ya. Oke, setelah itu teman-teman silakan pilih ya untuk misalkan menambahkan ya. Pilih kode hartanya apa, kemudian setelah itu teman-teman masukkan nama harta, kemudian masukkan juga tahun perolehan ya dan juga waktu itu belinya berapa ya, misalkan ini mobil ya, kemudian untuk keterangannya misalkan teman-teman dapat isi misalkan nomor plat mobilnya ya. Oke, setelah itu setelah diisi hartanya semuanya sudah sesuai, langsung kita masuk ke bagian C. Bagian C adalah untuk daftar hutang ya. Untuk melihat yang data tahun lalu silahkan klik utang pada SPT tahun lalu dan silahkan langsung lakukan penyesuaian ya. Untuk menambahkan tinggal kita klik tambah dan kemudian silakan ya pilih kode hutangnya, kemudian pemberi pinjamannya siapa, alamatnya, kemudian tahun peminjaman dan juga jumlahnya berapa ya. Oke, teman-teman, setelah itu untuk bagian selanjutnya adalah untuk daftar susunan keluarga. Teman-teman bisa klik tambah, kemudian silahkan isikan ya namanya siapa, NIK, hubungannya apa dan juga pekerjaannya ya. Ini diisi sesuai dengan kondisi di awal tahun. Misalkan teman-teman menikah di pertengahan tahun maka tidak perlu diisikan ya. Misalkan punya anak di pertengahan tahun juga teman-teman tidak perlu isikan ya. Ini hanya yang di awal tahun saja. Oke, setelah itu teman-teman juga isikan untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final ya. Misalkan bunga, royalti, sewa, hadiah dan lainnya. Silahkan diisi kalau ada. Kalau tidak ada langsung klik ke lanjut yang B. Maka di sini adalah untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, teman-teman misalkan punya waris ya, misalkan punya hibah silakan atau beasiswa silakan masukkan, tapi kalau tidak ada langsung kita klik ke lanjut bukti potong. Oke, di bukti potong ini untuk mengisi ya kita klik tambah, kemudian kita isi sesuai bukti potong yang sudah kita terima dari perusahaan ya. Jenis pajaknya PPh 21, kemudian NPWP pemotongnya ya silahkan dimasukkan, kemudian nama PT-nya ini akan terisi otomatis, kemudian nomor bukti potongnya ya, ini juga silahkan diisi sesuai bukti potong yang ada. Dan teman-teman kalau kita misalkan yang di depan tadi kita klik ya, maka ini akan terisi otomatis ya, tapi bisa juga kita isi manual seperti ini ya. Oke, kemudian silakan teman-teman masukkan juga ya tanggal pemotongan dan juga untuk PPh yang sudah dipotong berapa, kemudian klik simpan ya. Oke, ini sudah tersimpan dan teman-teman yang kerja di dua tempat juga bisa ya, silahkan masukkan 2 kali ya. Oke, kita klik langkah berikutnya jika sudah dan setelah itu teman-teman di sini untuk identitas ya, silahkan masukkan status perkawinannya dan juga nanti untuk status kewajiban perpajakan suami istri silahkan dipilih ya. Nah teman-teman yang standarnya biasanya untuk yang kakak seperti ini ya. Kemudian misalkan untuk kewajiban perpajakan dipisah nanti NPWP istrinya dimasukkan, tapi kalau tidak langsung lanjut ke bagian A ya untuk penghasilan neto. Oke, penghasilan neto silakan diisi ya, teman-teman isikan dari bukti potongnya ya. Setelah itu juga penghasilan luar negeri kalau ada, kalau tidak ada kosongkan, kemudian zakat kalau ada isikan, kalau tidak juga silahkan kosongkan ya. Nanti yang bagian 6 ini terisi otomatis dan kita klik ke lanjut bagian B.
Dan kemudian di bagian B ini adalah teman-teman PTKP-nya ya. PTKP-nya juga sama, silakan isi sesuai bukti potong ya. Kemudian silakan teman-teman lanjut ke bagian C. Dan di bagian C ini teman-teman silakan kalau ada penghasilan yang di luar negeri ya. Oke, silakan masukkan di nomor 10 ini, tapi kalau tidak ada silakan ya. Kita lanjut ke bagian D ya. Nah, bagian D ini diisi kalau teman-teman pernah mengangsur PPh 25. Tapi kalau yang kerjanya di satu tempat biasanya tidak ya. Ini dikosongkan saja, kemudian klik ke bagian E. Nah, teman-teman silakan yang bingung langsung saja ya bertanya di kolom komentar boleh ya. Oke, kita lanjut ke bagian E, dan di sini teman-teman ya, untuk yang kerja di satu tempat itu maka akan terisi nihil ya. Artinya tidak ada kurang ataupun lebih bayar. Nah, kalau yang kurang atau lebih bayar silakan ya, nanti komen juga di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke bagian F. Kemudian setelah itu teman-teman ya, di bagian PPh 25 ini juga kosongkan. Yang kerja di satu tempat maka tidak akan ada kurang bayar ya. Kemudian kita klik lanjut ke pernyataan ya. Di bagian terakhir silakan langsung centang, kemudian klik ke langkah berikutnya. Kemudian kita klik yang bagian ini ya, warna oranye ini kita klik untuk mendapatkan kode verifikasi, dan kita lanjut buka email kita ya. Dan ini ada email, di sini ada kode verifikasi 6 digit, silakan di copy ya. Dan kemudian kita masukkan di sini dan klik kirim SPT. Maka ini sudah selesai untuk membuat laporan SPT tahunan ya. Di sini ada tulisan SPT Anda berhasil dikirim. Ini kita klik yang puas saja, ataupun tidak puas juga boleh ya. Maka kita langsung di email akan mendapatkan bukti lapor SPT-nya ya. Seperti ini. Ini sudah berhasil untuk lapor SPT tahunan karyawan penghasilan di atas 60 juta. Yang masih bingung boleh silakan bertanya saja di kolom komentar ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.